setiap manusia itu kan memiliki sifat yang universal yang namanya kasih sayang. Nah, sifat-sifat universal ini dimiliki oleh setiap manusia ini yang kita coba ubah. Kita ketika membantu sebenarnya orang lain, kita sedang membantu diri kita sendiri gitu sebenarnya. Nah, karena itu kalau kita sayang diri kita sendiri, ya wujudnya itu adalah kita bantu orang lain. Hai sahabat Red Times Inspiring, ketemu lagi kita pada hari ini di akhir pekan kita untuk bincang-bincang yang ringan dan dekat bersama dengan sosok-sosok inspiratif. Kali ini saya bersama sosok mentor saya, guru saya, Bapak Andi Mulhanan Tombolotutu, yang biasa kita sapa Kak Tony. Assalamualaikum Kak Ton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah. Kak Ton, di awal percakapan Red Times Inspiring kita selalu mulai dengan cerita kehidupan. Tentang sosok yang diangkat. Kak Ton ini lahir di Palu 15 Maret 1957. Bintang beliau Pisces. Yes. Nah, menarik, orang Pisces itu punya daya imajinasi yang tinggi, intuisi yang tajam, dan sejumlah hal yang lain. Bisa dicerita bagaimana sejarah kehidupan Kak Tony sejak dari awal? Ya saya tahu lah, beliau kan mentor saya tahu beliau pernah kuliah di menjadi sarjana hukum, kemudian pernah jadi ketua DPR, kemudian pernah jadi wakil wali kota, sekarang jadi ketua PMI. Gimana perjalanan itu Kak Tony? Silakan. Ya, saya lahir 15 Maret 57 saat terjadi gejolak di tahun 57 itu kan banyak pergolakan lah seperti itu. Kemudian kan orang tua ini seorang bisa dikatakan juga di birokrat, politisi, dan ya maka mungkin sering keluar daerah. Jadi saya dari kecil itu sudah hidup berpindah-pindah dari Manado, Makassar, Jakarta. Nah, karena itu lebih banyak berada di luar. Nanti setelah kuliah baru balik lagi ke Palu. Jadi sempat SD juga di Palu, tapi SD juga di Manado, SD juga di Makassar. Tapi tamatnya kembali lagi di Palu. SMP juga begitu, keliling-keliling. Di Palu ada 2 SMP, di Jakarta 1 SMP. SMA juga begitu, sampai 3 SMA. Jadi nanti di perguruan tinggi balik lagi ke Palu. Di eranya rektor kami, Prof. Matulada almarhum, yang sangat luar biasa itu. Banyak sekali memberikan inspirasi dan salah satu rektor yang menjadi idola kami ketika itu. Sampai hari ini juga kami tidak pernah melupakan. Nah, singkat cerita, banyak aktivitas di organisasi lah, baik di intra maupun di ekstra. Nah, kita akan tahu bagaimana ketika itu saya masih di tingkat dulu kan masih sistem tingkat itu. Tingkat 1, saya sudah jadi sekjen Dewan Mahasiswa. Terus karena kader HMI juga kurang ketika itu, maka baru selesai basic, sudah langsung jadi. Bahkan masih Maperca sudah selesai Maperca, sudah ikut Kongres 13 di Makassar. Ya, Abdullah Naik. Nanti selesai basic baru di cabang dalam 2 periode itu. Itu kira-kira. Nah, setelah dari kampus, kebetulan diterima jadi tenaga pengajar, ya 10 tahun lah di sana. Karena aktivitas banyak di luar, diajak juga oleh yang gubernur sekarang ini,
ikut di Pemuda Pancasila, ikut-ikutlah di Pemuda Pancasila. Kebetulan rektor lalu itu almarhum Prof. Aminuddin juga waktu itu kan masih bisa merangkap sebagai anggota partai politik. Beliau kebetulan di samping rektor jadi ketua Golkar. Saya diajak ke sana. Nah, karena diajak ya mundur dari ASN, PNS, tenaga edukasi, 10 tahun aja. Kemudian ya dipercayakan untuk jadi caleg. Ya, alhamdulillah naik periode pertama. Waktu itu sistem hitungan itu masih bisa kalau dia melampaui setengah kemenangan itu bisa menduduki 2 jabatan sekaligus di pimpinan dewan. Maka Pak Rusdi Mastura, saya memanggilnya selalu, kita semua memanggilnya Kak Cudi, ketua DPR, saya wakil ketua di periode pertama. Periode kedua terpilih lagi jadi ketua DPR, menggantikan posisinya Pak Rusdi yang terpilih menjadi wali kota bersama Pak Suwardin. Tidak disangka hanya 2 tahun Pak Suwardin, beliau mundur dan saya diajak lagi sama Pak Rusdi untuk menjadi wakil wali kota, dan hingga pada pilkada berikutnya saya tetap berdua dengan beliau, dan ya bisa dikatakan 2 periode lah di wakil wali kota. Itu kira-kira. Nah, dalam perjalanannya setelah selesai mengabdi 2 periode, kita didorong lagi untuk tampil untuk menggantikan posisinya Kak Cudi, tapi kita kekurangan suara gitu waktu itu. Kekurangan suara sehingga ya dipercayakan oleh wali kota terpilih, kemudian dengan gubernur juga ketika itu Pak Longki, kita selalu menyebut Kak Longki, dipercayakan untuk memegang satu badan usaha milik daerah selaku badan usaha pembangun dan pengelola KEK. Teman-teman, jadi menarik sekali Kak. Jadi sejarah hidup mulai dari kecil berpindah-pindah, pindah SD, pindah SMP, dari Jakarta, Makassar, Palu, dan akhirnya kembali ke Palu, kemudian lanjut lagi perjalanan karirnya Kak Tony dari akademisi, politisi, sekarang jadi entrepreneur. Iya. Kak Ton, dan kita dapat penjelasan tentang KEK Palu. Kan Kak Tony juga aktif bergeliat bekerja untuk sebuah gerakan kemanusiaan. Saya menyebutnya gerakan kemanusiaan itu Kak Tony. Iya. Rawa jaga rawa, teman jaga teman. Ini spirit yang luar biasa sebagai senior volunteer. Bagaimana Kak Tony melihat kondisi yang sebenarnya terjadi dari penanganan COVID itu dalam kacamata public policy? Jadi kebijakan publiknya seperti apa? Silakan Kak Tony. Memang ini kalau kita bicara soal pandemi COVID-19 ini, memang semua orang dikejutkan, bukan cuma kita, tapi seluruh dunia dikejutkan. Karena itu banyak yang tidak siap, banyak sekali yang tidak siap. Bukan cuma sebatas kita di daerah, tapi negara juga awalnya itu gagap menghadapi yang begini. Karena memang kalau kata Ican, ini Ican, General Lema bilang, Kak Tony, tidak usah terlanjur ragu mengerjakan kerja-kerja kemanusiaan dan tidak perlu untuk saling menyalahkan. Kalau terjadi kekurangan-kekurangan sana sini dalam penanganan itu biasalah, karena tidak ada satu negara pun yang berhasil dalam kurun waktu yang lama untuk keluar dari persoalan ini. Ada yang keluarnya cuma sekitar 6 bulan masuk lagi, ada yang keluarnya cuma sekitar 8 bulan atau paling lama setahun dia pasti terpapar lagi gitu. Jadi memang sesuatu. Nah, Ican bilang, dan itu saya sepakat, saya diskusi dengan Ican, bahwa kita punya pemerintah dan administrasi pemerintahan kita memang tidak didesain untuk merespon bencana non alam dalam kurun waktu yang lama. Itu problem. Tapi kan kita tidak berhenti sampai di situ. Kita tetap. Jadi kalau bencana alam memang sudah ada, institusinya sudah ada,
Kemudian kalau toh sekarang itu ada Satgas COVID-19, kemudian ada BPBD, ada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan semua dinas teknis terkait itu menyatu dalam Satgas. Tapi kan awalnya memang pertama kita punya aparatur sipil negara, kemudian kelembagaannya, mekanisme, strukturnya, banyak sekali yang memang tidak didesain untuk merespon dalam posisi kedaruratan yang dalam jangka panjang. Kalau bencana alam ya sekaligus sudah satu kali turun 6 bulan, setahun sudah selesai. Tapi ini memang banyak sekali aturan yang mengatur juga itu banyak yang bersifat sementara. Artinya apa? Kebijakan-kebijakan yang untuk merespon ini hampir semua kalau kita lihat, kita kaji, dia bersifat sementara. Karena dia sangat dinamis. Yang harus dijaga ini kan ada dua. Ada kesehatan masyarakat, ada perekonomian masyarakat. Dua ini. Nah, kalau kita baca-baca dan kita lihat respon pemerintah dan gerakan-gerakan masyarakat, kesuaraan masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang merasa memang ini tidak harus dilakukan kolaborasi, kemudian melakukan koordinasi dan integrasi program dari semua pihak. Gitu. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Nah, soal itu memang di setiap daerah itu beda. Karena yang dihadapi ini tidak kelihatan dan sangat cepat. Sangat cepat. Hari ini kita merencanakan, kita tidak ambil keputusan, besok dia sudah ada dengan kita. Bahkan sementara kita cerita-cerita, barang itu sudah ada di sekitar kita. Nah, karena itu kita harus melakukan gerakan yang cepat. Jadi yang bersifat kedaruratan itu tidak bisa hanya, misalnya hari ini darurat, besok tidak darurat lagi. Enggak, sepanjang ini pasti kita dalam konteks kedaruratan terus. Nah, ketika kita bicara soal kedaruratan, pasti kita akan melakukan semua kerja-kerja yang memang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pertama, sumber daya aparaturnya yang memang tidak didesain untuk merespon hal kedaruratan dalam jangka panjang. Kemudian dukungan dari administrasi pemerintahan juga, terutama pengelolaan keuangan, juga demikian. Tidak didesain untuk tiba-tiba harus bisa kasih keluar duit itu. Itu kan panjang dia punya mekanisme itu. Panjang. Nah, ini kalau di lapangan, ini adalah hambatan. Contoh misalnya begini. Saya ambil contoh begini. Kalau ada satu pusat isoman yang terpusat ya, misalnya Kota Palu itu di Bapelkes gitu. Pemerintah kota akan membiayai ini melalui Dinas Kesehatan, membiayai. Tapi juga ada prosedur dan mekanismenya. Apa benar hari ini kalian itu merawat 20 orang? Mana buktinya 20 orang? Nah, karena itu harus ada rujukan. Mereka tidak seenaknya menerima itu, harus ada rujukan dari puskesmas gitu. Itu mekanisme. Karena nanti satu saat mereka diperiksa oleh BPK, oleh inspektorat, pada saat sudah tidak misalnya mengoperasionalkan Bapelkes, itu suasana pemeriksaan itu lain. Nah, karena itu mereka cukup hati-hati. Tapi si pasien, dia tidak mau tahu itu. Kalau dia datang jam 7 malam, jam 8 malam puskesmas yang sudah tutup, tidak mungkin dia mesti menunggu. Nah, di sini biasanya di lapangan ini, ya butuh sebuah kebijakan. Jadi bisa dikatakan misalnya, oh masuk dulu gitu. Yang penting ini sudah tertanggulangi, karena kalau mau masuk langsung yang bergejala sedang menuju berat juga mau ke rumah sakit juga sudah prodit di sana misalnya. Kalau kita lihat dalam 2-3 minggu yang lalu itu. Saya setuju itu kata. Nah, jadi desain kelembagaan kita belum didesain ketika menghadapi situasi krisis seperti pandemi ini. Jadi ada banyak persoalan-persoalan regulasi yang menghambat pengambilan keputusan untuk persoalan policy kebijakan yang berhubungan dengan penanganan pandemi. Di Sulawesi Tengah kata, info terakhir saya pernah baca ada sudah sampai 1.000 korban. Ya. Ya memang itu pernah teman-teman kita peringati lah. Ya. Peringati itu dalam arti kita mencoba mengevaluasi kerja-kerja dari kita semua lah. Nah, Roa Jaga Roa salah satu dari gerakan
keswadayaan untuk kemanusiaan. Kita itu sangat banyak yang terlibat di dalam, meskipun awalnya masih sedikit, tapi lama-kelamaan itu membesar dan kita tidak melihat itu apakah warnanya merah, kuning, hijau, dan lain-lain, tapi kita satu untuk kemanusiaan. Angka 1000 ini kita kan dibantu dengan Sulteng melawan COVID. Mereka memang intens untuk memelototin seluruh angka-angka yang ada. Ada Fikri misalnya dari State Magazine, itu juga menulis tentang temuan-temuan dia di lapangan, di data. Nah, kita berkolaborasi. Jadi dari Sulteng melawan COVID, ada lapor COVID di Jakarta, kemudian ada State Magazine. Ini mereka mendapatkan angka itu dan kita semua tidak juga memperingati apa, tapi pas hitungan 1008 kalau nggak salah waktu hari itu, 1008 atau 1018 saya lupa, tapi angka 1000 yang diambil. Ternyata 1000 itu saya lanjutkan sedikit. 1000 itu ada apa kata? Apakah penanganan atau public policy kita yang belum baik, atau sistem sosial masyarakat kita belum bisa mematuhi protokol dan sebagainya? Kalau itu hampir semua. Hampir semua. Kita punya kelemahan semua. Misalnya begini, itu sangat mengejutkan kita itu angka 1000. Kenapa mengejutkan kita? Kita mulai di Maret 2020. Mulai itu. Kemudian sampai dengan bulan Juli, itu yang meninggal, itu tidak sampai 500 kalau nggak salah. 500. Tapi dalam jangka waktu 1,5 bulan, itu bisa angka itu mencukupi 1000. Artinya apa? Luar biasa tingkat perkembangannya yang meninggal itu. Tentu ada sesuatu yang harus kita benahi. Nah, jadi bayangkan itu dari Maret 2020 sampai dengan Juni 2021 itu tidak sampai 500 yang meninggal itu datanya. Tapi hanya dalam jangka waktu 1,5 bulan, sekarang kira-kira sudah 2 bulan, itu bisa mencapai 1000. Maka kita peringati 1000 itu sebagai sebuah semacam terapi kejut buat ada seruan kegentingan lah kalau kita lihat. Karena apa? Angka-angka itu ketika dibandingkan dengan angka yang ada di Jawa Barat, yang ada di DKI, kita yang jadi pergerakan hariannya, kemudian per 100.000 penduduknya dihitung. Nah, sehingga kalau Fikri bilang bisa dikatakan di Sulawesi Tengah itu per 2 jam ada 1 yang meninggal gitu. Kalau lihat pergerakan itu. Nah, karena itu kita mencoba melihat di mana sesungguhnya. Kan ada hulu, ada hilir. Masyarakat itu cara pandang, mindsetnya, kemudian dia punya yang menjadi stigma di masyarakat, banyak sekali variabel. Kalau kita mau inventarisir pengaruh-pengaruh terhadap perilaku atau cara pandang dari masyarakat ini sangat banyak. Ada yang mengatakan tidak ada itu COVID itu cuma flu biasa saja. Kalau kita memandangi sebagai flu biasa, ya flu biasa. Ada yang melihat, wah itu seperti sesuatu aib gitu kalau mengidap. Ada yang mengatakan tidak, itu sebuah bisnis gitu kan. Bisnis itu sengaja disebarkan itu virus itu sengaja disebarkan karena memang di balik itu ada bisnis gitu. Negara berbisnis, kemudian itu permainannya elit global. Nah, ini kan yang berseliweran di sosmed. Kemudian ada yang bilang itu di-COVID-kan. Kalau nanti berobat di puskesmas, di rumah sakit, kita pasti di-COVID-kan. Karena kalau di-COVID-kan, itu para nakes itu pasti dapat duit gitu. Karena dia punya anggaran besar gitu. Macam-macam. Ada yang melihat bahwa malu dengan tetangga. Jadi padahal sebenarnya untuk menyelesaikan ini harus dari hulu. Dari hulu itu apa? Yang pertama, semua kita harus vaksinasi. Itu karena itu daya tahan. Katakanlah tingkat efikasinya itu ada 60%, 70%, tidak sampai 100%. Karena juga vaksin itu dibuat dalam posisi yang sangat darurat. Jadi dia
para ahli ya, membuatnya itu dalam keadaan kesusu lah, katakan begitu. Kita tidak akan mungkin mendapatkan tingkat efikasi atau tingkat yang paling normal atau yang paling sempurna. Pokoknya yang penting ada dulu. Karena ini dia tidak menunggu nanti ada vaksin yang bagus sekali baru dia datang. Tidak, dia datang terus. Karena itu kita harus mematuhi itu. Kalau jebol di benteng pertama untuk vaksinasi misalnya, pasti dia terpapar, terkonfirmasi. Ketika dia terkonfirmasi ada 3 gejala. Gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Nah, kita bersepakat dengan pemerintah bahwa pemerintah itu melaksanakan yang namanya 3T, testing, kemudian tracing, dan treatment gitu kan. Kita di masyarakat melaksanakan yang 5M itu secara disiplin. Tapi apa bisa melakukan itu? Maka dibutuhkan adalah lompatan-lompatan untuk menerapkan 3T itu agar 5M ini bisa secara disiplin digunakan. Tidak bisa hanya pemerintah, tapi gerakan-gerakan keswadayaan itu juga memberikan pemahaman. Nah, karena itu hadirlah teman-teman di Roa Jaga Roa itu, kemudian membantu yang terpapar, karena juga tempat isoman juga tidak ada yang besar-besar amat, cukup hanya misalnya BPSDM untuk provinsi, Bapelkes untuk Kota Palu, dan Sigi di Alam Raya gitu. Nah, tapi ini sudah lumayan lah bisa menangkal. Tapi kan idealnya itu seperti yang dilakukan di beberapa tempat, misalnya di Jakarta, vaksinnya bisa mencapai 90%, kemudian yang persebarannya di atas 20% atau 30% itu langsung di-lock gitu kan, disekat dalam jangka waktu yang tertentu, sehingga kemudian yang ketiga, yang isoman itu diangkut ke Wisma Atlet, ke hotel-hotel, kemana. Ada 2. Yang pertama untuk menjaga kesehatan dia. Kalau dari level ringan ke level sedang, dia tidak akan mungkin ke level berat. Ini dia butuh pemeliharaan kesehatan. Yang kedua untuk membatasi gerakannya di tengah warga, di tengah keluarga maupun di tengah warga. Jadi kalau diisolasi terpusat dia, itu pasti dia bisa terbatas. Buat dia secara pribadi juga terpelihara kesehatannya, kemudian buat keluarganya juga terpelihara dari penyebarannya, dan yang tracer itu selalu melakukan, dia kejar terus ini, melakukan tracing, sehingga kita bisa menentukan. Nah, proses pendataan ini juga harus yang akurat gitu. Jadi tidak misalnya data hari ini nanti dipublis besok atau 2 hari kemudian. Apakah itu jumlah tempat tidur di rumah sakit, atau jumlah gas, berapa kebutuhan gas, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menghitung rasio tenaga kesehatan, rasio fasilitas kesehatan, dengan rasio infrastruktur yang lain yang menunjang kerja-kerja kesehatan itu sudah tidak imbang lagi dengan jumlah pasien. Jadi pasien itu yang datang ke fasilitas kesehatan itu membludak, sehingga terjadi kredit. Kenapa? Karena bobol di hulunya. Nah, di hulunya bobol ini ada beberapa persoalan yang kalau kita lihat, kita sering diskusi dengan Satgas COVID juga. Koordinasi dan integrasi programnya, kemudian itu juga. Karena juga yang namanya juga manusia biasa, nakesnya ini bisa terpapar juga. Nah, 2 minggu atau 3 minggu lalu, nakes di Kota Palu itu kurang lebih 40% yang terpapar. Jadi sisa 60%. Jadi saat 60%, sisa 60%, kemudian tingkat terkonfirmasi itu juga tiba-tiba naik begitu. Nah, akhirnya memang ya kita lah yang harus. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi menunjang pemerintah kabupaten kota, ya kita dukunglah. Nah, tapi pastilah tidak bisa dilakukan semaksimal mungkin, karena juga banyak masyarakat yang memang tidak patuh gitu. Nah, ini kan sekarang lagi mencari strategi, lagi mencari kiat bagaimana masyarakat itu patuh. Nah, kalau dia patuh berarti mengurangi. Tapi juga kemampuan dari pemerintah juga memang harus. Jadi kebijakan pemerintah kota untuk lockdown mikro efektif itu, LMA itu sedikit banyak membantu. Tapi menurut saya kalau ada satu yang diketatkan,
terus di tempat lain dilonggarkan juga bisa. Nah, kalau dulu awal-awalnya itu kita masuk dalam PPKM level 4 langsung di lock semua yang tingkat penyebarannya itu di atas 20%, wah itu lebih. Nah, cuma memang mungkin karena keterbatasan personil, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan pembiayaan, dan keterbatasan sarana lain, sehingga ya kebijakan pemerintah itu harus setempat-setempat gitu. Nah, ini yang kita coba untuk meramu terapi kejut yang dibuat oleh teman-teman dengan 1000 itu yang dalam waktu 1,5 bulan cukup 1000, itu memang sangat mengejutkan itu. Nah, waktu itu kita sadar semua, termasuk pemerintah juga sadar semua, tidak bisa main-main ini. Kalau hanya dalam 1,5 bulan cukup 1000 kita meninggal, dan itu angkanya itu melampaui daripada dari sisi persentase ya, dari sisi persentase ketambahan hariannya, itu lebih tinggi daripada Jawa Barat, daripada DKI, dan kita sempat beberapa hari ini memimpin terkonfirmasi hariannya itu 3 kali, 3 atau 4 kali kita berada di atas DKI. Itu kan sangat luar biasa. Pernah kita memimpin di luar Jawa. Sudah itu diambil alih lagi oleh Sulawesi Selatan. Tapi Sulawesi Tengah pernah beberapa kali lah. Nah, itu adalah indikasi atau indikator-indikator yang bisa kita ukur. Harus kita bisa bersinergi gitu. Nah, sehingga menurut kami yang sering diskusi di Roa Jaga Roa itu, kita mengisi gap antara warga yang isoman atau antara warga yang cari vaksin, antara donatur yang mencari, yang mau berbuat untuk membantu, kemudian dengan yang terpapar, kemudian dengan satgas di tingkat provinsi, kemudian tingkat kota kabupaten, sampai dengan tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan dan desa. Ini kita coba membangun sinergi. Karena ya kita juga tidak mungkinlah akan menggantikan posisi atau peran dan wewenang pemerintah, itu nggak mungkin, itu tidak masuk akal itu. Tapi juga pemerintah butuh bantuan dari gerakan-gerakan keswadayaan. Nah, di sini ini kita harus membangun sinergitas gitu. Pada posisi mana gerakan-gerakan keswadayaan ini berada di ruang-ruang itu. Nah, ini yang kita coba untuk selalu menyatukan. Jadi menyatukan persepsi kita. Kita tidak sedang mengambil alih peran pemerintah karena itu tidak masuk akal dan tidak mungkin. Dari sisi legal standing juga tidak, sarana prasarana juga tidak, aspek-aspek yang lain juga tidak. Tetapi pemerintah membutuhkan kita juga untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk bisa divaksin dan untuk bisa menerapkan yang 5M itu. Kalau tidak, makhluk itu ada di sekitar kita. Kita tidak bisa bilang, oh tidak, nanti, tidak bisa. Ini memang ada di sini, ada di sekitar kita. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa hidup secara bersama-sama dengan yang namanya ini. Tapi kita tidak takut, tapi juga tidak bisa lalai, tidak bisa anggap enteng. Jadi waspada. Kewaspadaan kita itu, karena kalau kita takut, kita tidak akan bisa menghidupi kita punya keluarga. Artinya kita hanya dalam kamar terus. Nggak mungkin. Kita juga harus bisa beraktivitas di luar rumah. Tapi tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, pemerintah memfasilitasi ke arah itu. Jadi ada 2 mazhab kalau kita lihat di hampir semua negara. Ada yang mendahulukan kesehatan, ada yang mendahulukan ekonomi. Nah, kita berada di antara itu. Kalau kita di Indonesia, kita berada di antara itu. Menarik sekali, Kak. Saya mau melanjutkan pertanyaan soal itu. Ada 2 mazhab. Saya di tempat yang sama, saya mewawancari sebelumnya satu dari DPR RI, Pak Kamrul Samad, Kahmi juga. Beliau menjelaskan bahwa yang paling utama adalah penanganan kesehatan terlebih dahulu. Kedua, saya ketemu sama Prof. Idrus, seorang profesor kesehatan, profesor medikal. Beliau menjelaskan, ya memang kata kuncinya sebelum kita bicara ekonomi, kita akan berfokus pada penanganan kesehatan dulu. Itu yang paling urgent. Nah, andai katanya ini ada 2, gas dan rem. Gas itu peningkatan ekonomi, growth-nya, pertumbuhan, dan remnya ini kesehatan. Bagaimana memainkan gas dan rem ini dalam kacamata public policy menurut Kak Tony? Yang sedang dimainkan oleh pemerintah sekarang dengan PPKM ya itu. Kan tidak disebut bahwa PPKM itu berlaku 2 bulan, 3 bulan.
atau bahasa lain dari misalnya lockdown. Tidak, lockdown yang setengah hati, tidak seperti itu. Tapi dia melihat perkembangan. Jadi kemudian tidak berlaku secara nasional, tidak berlaku, tapi dia melihat daerah-daerah, gitu, per daerah, per region. Jadi berarti kan itu berada di tengah. Tidak bisa juga meninggalkan soal kesehatan ini karena ini nyawa manusia, nggak bisa. Apalah artinya kita mengejar ekonomi kalau misalnya semua terpapar gitu. Apa yang mau dilakukan? Nggak mungkin. Kalau ada yang mengatakan, oh kalau misalnya kita mendahulukan kesehatan nanti chaos gitu. Orang mau makan apa gitu? Orang mau hidup apa? Semua orang dalam posisi begini. Iya, tapi kalau juga orang terpapar semua misalnya, karena tidak diperhatikan aspek kesehatannya, apa yang mau dibikin? Orang jualan sudah tidak ada karena sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya karena terganggu kesehatannya. Nah, orang mau melakukan transaksi di mana-mana juga tidak bisa dilakukan karena orang semua terpapar. Itu juga mengganggu kegiatan ekonomi. Tetapi kalau juga terlanjur memperhatikan, misalnya tersita kita punya waktu hanya mengurus tentang bagaimana menangani COVID ini. Nah, kemudian mengabaikan sisi perekonomian, bagaimana mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, misalnya jualan dan sebagainya. Orang berjualan, dia mau makan apa? Kecuali pemerintah bisa menyiapkan, misalnya seperti di beberapa negara yang menyiapkan tunjangan-tunjangan yang ada. Ini bukan tidak ada, tetapi melihat kebutuhan itu, ya kita bersyukur, alhamdulillah adalah sedikit bantuan-bantuan. Tetapi secara umum itu tidak bisa juga. Nah, karena itu dilepas lagi, dilonggarkan, bagaimana orang bisa menjual, dibatasi jamnya, kemudian dibatasi in-dining-nya, jadi makan di tempat itu dibatasi. Jadi berarti kan ini antara rem dengan gas ini dia saling memberi kesempatan lah. Nah, kira-kira itu. Tapi kebijakan menurut saya kalau di tempat-tempat yang level 4 itu kebijakan di bidang kesehatan yang harus didahulukan. Kalau di level 4 ya, kecuali di level 3. Karena itu kalau kita mau bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana penciptaan lapangan kerja, bagaimana misalnya mendorong daya beli masyarakat, ya kita harus taat supaya pandemi ini jauh. Itu harus taat. Jadi kita mengencangkan ikat pinggang dulu lah. Kira-kira begitu. Kita stay at home. Jadi kita kalau tidak terlanjur penting lah, ya meskipun tidak di lock misalnya, kalau tidak penting tidak usah lah pergi cari kerumunan, ya kalau untuk pergi ngopi di tempat lain, tidak usah lah, tidak usah dulu menghadiri berbagai hal-hal yang bisa kita tertular gitu. Nah, meskipun misalnya yang terancam adalah kita punya belanga di dapur gitu. Nah, tapi kalau dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, begitu reda, baru kita beraktivitas lagi. Kira-kira begitu. Nah, tapi saya mau bilang, aspek sosial kultural itu juga ikut berpengaruh. Jadi kalau di kampung, kalau saya lihat, kemarin saya dari kampung, tapi bilang itu betul itu. Jadi soal pendataan itu ada data medis, ada data non medis, dan ada yang sosio kultural. Ya. Kalau data itu ada, pengambilan kebijakan pemerintah itu bisa terukur dan bisa dianggap tepat sasaran. Pertautan antara dua mazhab ini, ya data itu yang bisa menyelesaikan ini. Misalnya begini, ketika di lockdown, apakah sudah ada data terpilih dari orang-orang yang ada di sekitar situ? Misalnya kalau dia di lock 2 minggu, apakah dia punya daya tahan 2 minggu? Siapa saja yang memiliki daya tahan di situ? Karena kalau tidak, dia akan keluar rumahnya untuk mencari sesuap nasi. Berapa orang situ? Itu kan data perlu. Kemudian yang lain lagi, kalau dia misalnya tidak melakukan, anggota keluarganya tidak melakukan aktivitas di luar, dia mendapat sanksi karena dia ada yang terjadi
apa namanya, di tempat-tempat yang esensial atau yang kritikal, tapi dia di lock juga di situ. Nah, ini juga ada kebijakan-kebijakan gitu. Ya, hal lain, orang-orang di kampung itu tidak enak kalau tidak hadir di pesta. Iya. Tidak enak kalau tidak lihat orang sakit. Padahal ini orang yang sakit ini cuma karena tidak dilapor, ini COVID ini. Iya. Dia pergi ke sana. Ini kan kaitan-kaitan semua yang mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat itu, yang mempersulit 3T itu diterapkan: testing, tracing, dan treatment. Nah, karena itu kebijakan-kebijakan yang harus diambil ini memang benar-benar harus berbasis data. Jadi tidak hanya perkiraan, tidak hanya mengira-ngira, oh di sana ini sekian, oh di sana, tapi dia harus disurvei betul dari aspek data medisnya, data non medisnya gitu kan, kemudian kemampuan ekonominya, kulturnya, pekerjaannya yang mempengaruhi semua. Ya memang kalau kita memprediksi masih setahun yang akan datang atau 2 tahun akan datang, ini ada waktu kita untuk melakukan studi lah. Studi sambil jalan, bukan berarti nanti ada studi baru ada kebijakan, tidak. Tapi juga sambil jalan, paralel maksudnya. Paralel. Dan data dari semua yang data terpilah ini itu harusnya menjadi acuan bagi pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan terhadap penanganan dari hulu ke hilir. Kalau hulu baik melalui satu pendekatan yang sangat manusiawi dan melibatkan semua komponennya di hulunya, beban hilir itu menjadi ringan. Kalau kita menyelesaikan di hilir, itu memakan biaya, makan waktu. Tambah fasilitas kesehatan itu dia butuh uang, butuh waktu. Kalau itu hanya menjadi konsen. Nah, di hulunya, ini kalau ini tertangani dengan baik, meskipun ini masih dalam standar yang sekarang ini, dia nanti akan ditambah ya sesuai dengan mekanisme dan pengelolaan keuangan yang memang tidak didesain untuk merespon hal-hal yang bersifat darurat. Jadi ada darurat kesehatan, sebenarnya itu menjadi dasar. Tapi juga administrasi, pengelolaan keuangan dan pemerintahan juga itu menjadi problem yang satu sisi. Nah, ASN ini kan dia sangat hati-hati begitu. Nah, karena itu gerakan-gerakan keswadayaan kita tidak menjadi acuan itu. Yang jelas bagaimana kita mengelola dana donatur, dari donasi itu kita secara transparan kita yang duluan. Soal administrasi soal kedua, tapi soal action yang duluan. Administrasi harus mengikuti dari belakang. Nah, kan bedanya di situ. Jadi kalau gerakan-gerakan keswadayaan untuk kemanusiaan itu dia action dulu, baru nyusul administrasi. Kalau pemerintah tidak, administrasinya duluan. Apakah sudah terprogram, apakah sudah teranggarkan, apakah sudah banyak sekali ini. Nah, jadi birokrasi untuk menangani ini sangat banyak dan itu bisa kita pahami. Nah itu yang kira-kira benturan di situ. Ya, nah, itu kita lah yang masuk. Siap. Menarik ini ide yang sangat smart. Jadi kacamata keswadayaan bergerak dulu, kemudian merapikan administrasi. Sementara dalam ruang pemerintah dia menata administrasi dulu baru bergerak. Sehingga agak keteteran ketika kondisi-kondisi itu di luar desain. Padahal presiden sendiri kan sudah mengungkapkan ini dalam situasi kedaruratan maka ada kebijakan yang bisa diambil baik di pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, faktanya kan daya serap untuk anggaran penanganan COVID ini hampir di semua daerah itu rendah. Ada yang 16%, ada yang 29%. Menurut Kak Tony, dengan pengalaman birokrasi, pengalaman pemerintahan, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Sebenarnya itu kan ada bagian diskresi, itu kan. Nah, diskresi itu tergantung orangnya, mampu enggak dia berani mengambil kebijakan di saat-saat darurat. Nah, karena itu libatkanlah para penegak hukum untuk ikut terlibat di dalam proses penanganan itu. Misalnya begini, setiap kali mengambil kebijakan, Forkompinda itu dilibatkan, didokumentasikan, kemudian dibuat naskah kerjasama, kemudian mereka yang membimbing langsung melihat. Karena kalau kadang-kadang
kalau pemeriksaannya itu kan di belakang. BPK Ya. itu memeriksa atau inspektorat itu pada pertengahan tahun atau akhir tahun. Nah, saat misalnya kalau penanganan itu sudah tidak seperti saat itu terjadi, itu kan problem secara psikologis, itu problem. Karena itu administrasi di masa pandemi ini sudah ada petunjuk-petunjuk teknis sebenarnya, baik dari BNPB, baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, semua ada. Tapi kembali pada orangnya. Karena apa? Kadang-kadang kebijakan-kebijakan di setiap daerah itu berbeda. Apalagi misalnya kalau memang ada hal-hal yang memang menjadi sorotan dari publik gitu, maka agak ketakutan juga para pengambil kebijakan ini. Nah, kalau ada sorotan-sorotan, seperti misalnya di apa namanya, di soal bencana alam, ini kan bencana non alam, bencana alam. Orang melihatnya itu jumlah dana yang untuk recovery itu sekian, dibandingkan dengan di lapangan hanya sekian. Tapi kan ada problem-problem dalam penerapannya itu yang orang tidak lihat. Nah, itu yang begitu. Sama dengan ini. Begitu disiapkan anggaran, tiba-tiba harga obat naik, ya, tiba-tiba antigennya naik, PCR-nya naik, vitaminnya naik, ini gimana ini? Nah, seperti itu. Nah, kalau dibeli dalam posisi seperti itu problem. Tapi tidak dibeli juga dalam posisi itu juga problem. Nah, butuh sebuah kebijakan, ada diskresi bagi pemimpin daerah untuk mengambil itu. Karena tidak bisa juga Pak Jokowi bilang, kalau penyidiknya bilang, tanya sama Jokowi, siapa yang pergi tanya sama Jokowi? Nah, itu yang muncul, tapi juga tidak bisa terlanjur orang bilang parno begitu kan. Nah, kita harus melihat bahwa kita ini untuk kemanusiaan. Karena itu pelibatan dari awal sudah harus semua. Jadi intinya itu adalah kebijakan itu harus transparan, kebijakan itu harus terbuka, kebijakan itu harus diambil secara bersama. Jadi kalau itu dilakukan oleh pemimpin daerah, semua dia buka. Mulai dari data, pengelolaan keuangan, kemudian pengambilan keputusan, kebijakan, dibuka ke publik. Tidak ada masalah itu. Tidak, saya kira pasti tidak ada masalah. Nah, tapi kalau ada yang disembunyikan atau tersembunyi yang tidak disengaja, itu yang problem. Karena itu dari awal harus dibuka. Soal pendataan dibuka, soal pengelolaan keuangan dibuka, soal pengadaan dan belanja dan sebagainya dibuka. Jadi orang kan membandingkan datanya 10 yang terkonfirmasi, yang sedang sekian, yang ringan sekian, yang berat sekian, yang dirawat di rumah sekian, yang dirawat di pusat isoman sekian, yang dirawat di rumah sakit sekian. Kapan dia selesai, berapa lama dia ada di sana? Kalau datanya itu tersaji dengan baik, saya kira tidak ada masalah. Menggunakan ambulans dan lain sebagainya, sarana prasarana. Menurut Keton nih, berapa tahun kita keluar dari pandemi? Kalau menurut saya sudah paling cepat 2023-2024. 2023-2024. Iya. Itu kalau vaksin sudah bekerja dengan baik dan kita virusnya itu dia tidak bermutasi lagi ke varian-varian yang lain. Yang kita jaga juga kan dia bermutasi ke varian yang lain. Tapi oke lah, kita tidak pesimis, kita tetap optimis. Tapi juga menghadapi dalam 1-2 tahun ke depan sampai 3 tahun ini kan sudah harus dipersiapkan, kita punya bentuk kerjasama. Jadi kalau Ica bilang tadi itu, dia bilang ini perang, ini darurat, dan ini memang harus menyelesaikan, kita harus menang. Jadi kalau kita dalam keadaan berperang, kita dalam keadaan darurat, dan kita dalam keadaan tidak normal, maka pendekatannya juga harus dilakukan yang tidak normal gitu. Tidak normal dalam tanda kutip ya. Tidak normal artinya orang yang tidak normal harus kita dekati juga dengan tidak normal. Kalau virus itu tidak normal, ya kita harus dekati juga dengan suatu lompatan-lompatan yang tidak seperti biasanya. Gitu. Karena kita ini perang melawan COVID yang tidak kelihatan, situasi darurat kesehatan karena mengancam kesehatan masyarakat, sekaligus mengancam perekonomian masyarakat. Karena itu kita harus tidak berhenti-berhenti, saya bilang kita harus duduk bersama lah. Para pemangku kepentingan, semua lembaga, semua institusi,
pemerintah, TNI Polri, kemudian swasta, ini harus bahu-membahu. Saya pernah baca New Zealand itu dia berhasil keluar, dia memperbaiki, meskipun dia sangat dinamis dan fluktuatif juga. Satu, dia kompak. Jadi semua pemangku kepentingan itu kompak. Satu. Kalau di China itu keberhasilannya hanya satu, bahwa trust-nya terhadap pemerintah itu sangat tinggi. Artinya apa? Kalau orang China itu, apapun yang dibuat oleh pemerintahnya, mungkin dia sistem pemerintahan yang komunis dan sistem politiknya juga, jadi apapun mereka sangat yakin. Apapun yang dibuat oleh pemerintahnya, pasti itu untuk kebaikan rakyatnya. Itu yang kuncinya di situ. Sehingga apapun yang dibuat, kebijakan dibuat oleh pemerintahnya, mereka ikut. Jadi mereka ikut itu. Nah, jadi dua model negara ini yang memang bisa kita lihat. Tapi kalau kita menuju ke sana, trust ke pemerintah juga ini diragukan karena banyak juga penyebabnya, gitu kan? Banyak penyebabnya. Kemudian kita harus kompak juga semua. Ini membutuhkan satu kerja berat. Tapi di era-era yang darurat sifatnya, yang saat orang minta dibantu harus ke rumah sakit cari ambulans, minta tabung oksigen, minta diinfus, minta vitamin, minta dibawakan makanan. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin kita perdebatkan lagi, tapi gerakan-gerakan untuk membantu. Sangat naif kita, orang di sekitar kita, di tetangga kita, kemudian ada sahabat dan kerabat kita yang minta kita bantu ketika tengah malam saat orang terlelap tidur, dia meregang nyawa, masa kita tidak bisa ke sana? Nah, karena itu kita mencoba menggerakkanlah. Setiap manusia itu kan memiliki sifat yang universal yang namanya kasih sayang. Nah, sifat-sifat universal ini dimiliki oleh setiap manusia ini yang kita coba buka. Kita ketika membantu sebenarnya orang lain, kita sedang membantu diri kita sendiri gitu sebenarnya. Nah, karena itu kalau kita sayang diri kita sendiri, ya wujudnya itu adalah kita bantu orang lain. Jadi filosofinya itu membantu teman, membantu warga, teman bantu teman, tetangga bantu tetangga, warga bantu warga. Pemerintah di sini pada posisi akan menjadi pengayom seluruh proses kegiatan ini. Nah, karena itu gerakan-gerakan keswadayaan yang berorientasi pada kemanusiaan, kita tidak pernah mengenal warna, dan itu kita bisa buktikan di pengalaman kita dalam 2 bulan ini menangani itu. Tidak ada apakah dia Muslim atau non Muslim, apakah dia orang Bugis, orang Jawa, orang Tionghoa atau orang India, tidak ada itu. Semua kita memberikan perlakuan yang sama, dan itu secara otomatis tidak pernah ada terbetik sedikit pun itu di pikiran kita seperti itu. Begitu juga yang membantu. Yang membantu dari seluruh partai politik ada. Hampir semua warna itu ada. Dan herannya kita tidak pernah mendiskusikan tentang dia mau jadi apa atau apa kiprahnya, tidak ada. Semua mereka punya ambulans kita manfaatkan, semua mereka punya bantuan kita terima, dan semua orang-orang mereka, kader-kader mereka terlibat dan menyatu. Itu hebatnya kalau kita bekerja untuk kemanusiaan. Tidak ada lagi. Itu sekat itu tidak ada. Dan itu memang dipicu dan dipacu oleh rasa kemanusiaan yang memang tersentuh kita ketika di tengah malam ada teman, dia punya bapak, dia punya orang tua, dia punya ibu, dia punya saudara, yang sudah membutuhkan oksigen. Di satu sisi oksigen yang sangat langka, membutuhkan obat dan vitamin. Di satu sisi itu juga langka. Nah, kita tidak ada yang kita mencoba untuk mencari siapa sesungguhnya, karena tidak saatnya kita mau melihat di mana kekeliruan dan lain. Kita saling mengisi lah, kita saling mengisi. Tidak ada rumah sakit, ya tidak pernah kita bilang kenapa di rumah sakit tidak ada kosong apa, tidak ada. Keluhan itu tidak ada, tapi kita berupaya kalau bisa diterima lah, biar cuma di tenda. Oh, oksigen tidak ada, kalau bisa siapa yang punya oksigen sini tanya, bawa dulu lah, nanti belakangan lah urusan-urusan yang lain. Nah, siapa yang bisa, meskipun tidak ada mobil ambulans, misalnya siapa yang bisa, boleh nanti mobilmu nanti kalau sudah selesai bisa nanti disemprot lagi dengan disinfektan gitu. Tapi yang penting harus dengan APD. Nah, tidak ada yang kurir, kita coba hubungi teman-teman di HNI, kita coba hubungi teman-teman di Pemkri,
teman-teman di GMKI, teman-teman di STIA, teman-teman di FKM Untat, di Unismu, banyaklah teman-teman. Ada yang dari sekolah-sekolah perawat dan lain sebagainya ikut serta. Bahkan tidak sedikit teman-teman yang menjadi elit partai itu dengan ikhlas menjadi kurir gitu. Apa saya juga tidak tahu apakah cuma main-main, tapi itu beberapa kali. Ada teman-teman pelaku usaha yang juga ya lumayan lah dia punya kelasnya lah. Tapi mereka mau untuk ikut ketika teriak teman-teman di posko ini sudah mau jam makan tapi kurirnya belum ada. Kenapa belum ada? Ya mereka ada yang masih beraktivitas di luar. Itu dengan ikhlas, dengan serta merta mereka mau membantu. Nah, ketika orang teriak tentang vitamin, ada yang bantu vitamin. Nah, kira-kira ada yang bantu nasi bungkus dan sebagainya. Ya itulah bagian dari bagaimana sang penguasa alam ini memberi kemudahan-kemudahan, karena kita ya mencoba bisa berbuat, berbagi dan melayani dari warga-warga yang membutuhkan. Itu kira-kira. Menarik sekali, Katon. Ketika bicara kemanusiaan, warna tidak ada. Ketika bicara kemanusiaan, yang ada hanya kemanusiaan itu sendiri. Ya. Teman bantu teman. Luar biasa, Katon. Terakhir, sebagai closing, masih mau punya pikiran jadi politisi, Katon? Ya, alhamdulillah sampai hari ini saya sudah hentikan. Saya punya keinginan untuk menjadi politisi. Cukuplah. Ada beberapa pertimbangan saya. Pertama, memang kita menjadi politisi atau menjadi akademisi atau menjadi seorang birokrat, menjadi seorang pelaku usaha itu sebenarnya adalah bentuk lain dari pengabdian kita kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat. Hanya yang membedakan itu adalah bidang. Nah, apa bedanya saya mengabdi di bidang politik, menjadi pejabat publik, kemudian dengan menciptakan lapangan kerja, misalnya di bidang entrepreneur gitu, di bidang usaha. Nah, kerja-kerja kemanusiaan ini menjadi sesuatu hal yang menarik bagi saya dan teman-teman, karena saya pikir inilah bagian dari pengabdian itu. Nah, jadi ini sejalan. Nah, yang kedua yang menjadi pertimbangan saya, sudah saatnya kita melakukan regenerasi. Jadi proses kaderisasi itu kalau kita tidak memulai, tidak mungkin. Adik-adik kita itu nunggunya sampai kapan gitu. Nah, karena itu ada yang bilang anak muda itu masih panjang waktunya. Menurut saya tidak. Tergantung dari kapan kita memberi ruang dan waktu, kemudian memberi peran kepada anak-anak muda itu. Kalau dicoba semua anak muda bisa. Buktinya kita punya presiden memanfaatkan seluruh anak-anak muda. Beberapa orang menteri, kemudian dan lembaga-lembaga itu manfaatkan anak-anak muda. Katakan dia tidak di depan, tapi di belakangnya dapurnya itu adalah anak-anak muda. Karena itu bagaimana kita mendorong 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah, kemudian 1 provinsi, kita butuh adalah pemimpin-pemimpin yang muda. Ya, kalau yang lalu itu Pak Longki dengan Pak Cudi itu memang mereka sudah bilang kami di akhir pengabdian kami. Nah, kalau sudah berakhir Pak Longki, berakhir juga Kak Cudi, kemudian ada Kak Arus, terus saya lagi mau tambah lagi ke depan, kapan yang lain-lain itu bisa begitu. Karena itu kita mengambil bidang pengabdian di lain, tapi kita akan menjadi satu ketika kita ikut mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tengah, masyarakat Indonesia. Dan kerja-kerja kemanusiaan ini saya senang karena saya bergaul dengan saya punya adik-adik, dengan saya punya anak-anak, bahkan saya bekerjanya dengan penuh riang, penuh enjoy, karena kita membantu orang yang sedang membutuhkan. Menarik sekali, Katon. Cerita kehidupan seorang Mulhanan Tombolotuti. Sekolah dari keberagaman dengan beragam tempat, kemudian profesi dengan beragam, politisi sudah, dosen sudah, sekarang menuju ke aksi kemanusiaan. Oke, itu inspirasi kita pada hari ini bersama sosok Andi Mulhanan Tombolotutu atau Katoni. Semoga bisa menjadi inspirasi kita. Dan terakhir, kebicaraan kemanusiaan tidak ada batasnya, tidak ada warna, tidak ada kepentingan politik, semua bicara tentang kemanusiaan itu sendiri. Makasih banyak, Katon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.